Fokus, biar lebih semangat. Himpera, Himpera, Himpera. Dan tibalah kita untuk mengikuti bersama sambutan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Untuk kami menyampaikan sambutannya, yang terhormat Bapak Endang Kawijaya, kami persilakan. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili Bapak Kapolda Jatim atau yang mewakili Bapak Pangdam 5 Brawijaya atau yang mewakili Bapak Kejati Jawa Timur atau yang mewakili Bapak Dirjen Perumahan dari PUPR yang telah kita dengar sambutannya tadi, para bupati dari Situbondo, Bangkalan, Gresik, Bojonegoro, dan Madiun, dan juga rekan-rekan DPD Himpera yang telah hadir, khususnya dari DKI, Banten, Jabar, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kepri, Kepulauan Riau, dan juga Riau Daratan, Bali, dan juga Bengkulu. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan di perumahan dari Kadin, dari Komtap Property, dari REI, dari Apersi, dan juga seluruh perwakilan perbankan, khususnya atau terutamanya BTN, BRI, BNI, Mandiri, dan yang lainnya yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sudah juga disebutkan tadi oleh panitia. Sesuai dengan temanya, Rakerda Jawa Timur ini, Himpera Jawa Timur adalah perizinan. Seperti diketahui dan dirasakan juga, ada beberapa kendala. Mungkin ada 3 faktor utama di perizinan ini. Yang pertama adalah lenyapnya kemudahan lex spesialis perizinan untuk perumahan MPR akibat daripada PP 16 dan PP 12 sebagai turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Saya yakin pemerintah tidak menginginkan ini, namun di lapangan ini telah terjadi, dan kami dari DPP bersama-sama dengan asosiasi lain, khususnya REI dan Apersi, sedang berjuang untuk mengembalikan, dan salah satu konsepnya adalah dengan one submission permit untuk perumahan subsidi. Yang kedua, adanya hambatan berubahnya dari IMB menjadi PBG yang sekarang turunannya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Dirjen, sedang diperjuangkan melalui Dirjen Cipta Karya, juga bekerja sama dengan Cipta Karya agar masalah PBG ini di tingkat pelaksanaannya di kabupaten dan pemerintah daerah dapat segera terselesaikan. Jadi tidak lagi seperti sekarang untuk membangun rumah subsidi hampir sama dengan harus membangun perumahan
atau tsunami atau vertikal. Ini yang harus kita perjuangkan. Dan terakhir, kita juga dihadapkan dengan kendala tentang lahan sawah dilindungi atau LSD. Mari kita sukseskan rakerda ini, melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat kami di DPP membawa ke tingkat pusat agar ke depan bisa lebih kondusif lagi membangun perumahan, khususnya perumahan DPR. Di samping itu, kita juga sedang berupaya meningkatkan harga agar peningkatan harga rumah MPR yang sudah 2 tahun ini tidak kunjung disetujui kenaikannya, padahal kenaikan besi dan bahan material lainnya sudah sangat membuat kita kesulitan untuk mencari kontraktor yang berkualitas sesuai dengan keinginan pemerintah. Selanjutnya mungkin sedikit berita baik sampai dengan akhir Juni, tanggal 30 Juni, penyerapan rumah subsidi ini baru mencapai 97.000 atau mendekati titik setengah jalan, tapi sesungguhnya kita hanya 5 bulan, jadi kelihatannya 210.000-nya ini akan terserap. Asal kita dengan perbankan selalu bisa bekerja sama dan didukung dengan kemudahan-kemudahan yang terukur dan tidak merugikan calon debitur MPR kita. Terakhir, saya juga berharap selain perizinan Rakerda Jawa Timur ini, Himpera Jawa Timur dapat membuat rekomendasi untuk Rakernas Himpera yang akan kita laksanakan di bulan September. Ya, dengan itu saya akhiri sambutan saya. Wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Endang Kawijaya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon berkenan kembali Bapak Ketum bersama dengan Ketua DPD Himpera Provinsi Jawa Timur untuk sekaligus membuka secara langsung Rakerda DPD Himpera Provinsi Jawa Timur dengan ditandai pemukulan gong. Kami mohon izin untuk dapat bersama-sama Bapak Ketum dan juga Bapak Ketua DPD Himpera Provinsi Jawa Timur berkenan mewakili juga Bapak Seksyen bersama dengan jajaran pimpinan Himpera Republik Indonesia. Kami persilakan. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah pada pagi hari ini. Dan nantinya kita akan bersama-sama untuk menghitung mundur. Dan kami mohon berkenan pula untuk seluruh audiens, seluruh hadirin, dan seluruh peserta Rakerda DPD Himpera Provinsi Jawa Timur untuk ikut serta. Kita berhitung bersama-sama dan sekaligus memberikan tepuk tangan yang begitu meriah untuk rangkaian acara Rapat Kerja Daerah DPD Himpera Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dengan mengangkat tema pengaruh perubahan sistem perizinan terhadap perkembangan ekonomi sektor properti. Kita akan berikan momen spesial pada pagi hari ini dalam hitungan dari 3, 2, 1. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Rakerda DPD Himpera Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Mohon berkenan untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Jajaran pimpinan Pusat Himpera Republik Indonesia bersama dengan Ketua DPD Himpera Provinsi Jawa Timur. Momen yang penuh dengan kebahagiaan ini semoga tetap dapat kita ikuti bersama hingga rangkaian acara Rakerda DPD Himpera Provinsi Jawa Timur tahun 2022 usai. Mohon izin Bapak, bisa dibantu kawan-kawan panitia? Terima kasih, luar biasa.
Baik, kita abadikan momen spesial pada siang hari ini terlebih dahulu. Tentunya sesaat lagi kita akan ikuti bersama seminar yang akan membawa semangat dan juga kerjasama yang baik bersinergi dari perbankan, dari pemerintah kabupaten kota, dan juga dari Himpera selaku himpunan pengembang permukiman dan perumahan rakyat. Bersama dengan Kementerian PUPR Republik Indonesia, tentunya kita bersinergi dengan baik. Mudah-mudahan Rakerda tahun ini dapat membawa dampak yang signifikan dan tentunya memberikan sumbangsi kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam membangun kehidupan yang luar biasa. Baik, untuk itu izinkan kami mengundang dalam pembahasan seminar pengaruh perubahan sistem perizinan terhadap perkembangan ekonomi sektor properti kepada Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Ibu Suminarti. Kami persilakan untuk bisa menuju ke stage. Kemudian selanjutnya Kepala Dinas DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, Bapak Fauzi, dipersilakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di stage. Kemudian Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Bapak Berkah Yulianto, dipersilakan untuk dapat berada di stage. Dan selanjutnya, karena saya tidak sendiri, kita akan bersama-sama mengundang moderator dalam rangkaian acara seminar kali ini kepada Bapak Budi Santoso. Kami persilakan. Selamat pagi setengah siang. Jadi di sini kami ditugasi teman-teman untuk memandu acara seminar dengan tema pengaruh perubahan sistem perizinan terhadap perkembangan ekonomi sektor properti. Mungkin teman sudah banyak mengalami Pak ya, kesulitannya dan sebagainya. Nah, kebetulan di samping kiri saya ada Ibu Suminarti. Beliau adalah wakil dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR. Saya ucapkan salam kepada Ibu Suminarti. Yang paling ujung adalah Bapak Berkah Yulianto. Beliau adalah wakil dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Saya ucapkan salam Bapak. Yang di sebelah saya adalah Bapak Fauzi, di mana beliau dari Kepala Dinas DPMTSP Provinsi Jawa Timur. Jadi saya kira dengan 3 narasumber ini sudah cukup lengkap dan mewakili apa yang menjadi unek-unek bahasa Jawanya yang jadi permasalahan yang perlu kita tanyakan. Nah, mengingat waktu yang sangat terbatas, kami akan mulai dari Bu Suminarti untuk menyampaikan paparan materinya. Cuma sebelum kita mulai, mohon maaf kami batasi waktu Bu ya, paling banyak 10 menit. Paling banyak 10 menit sehingga posisi ini bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin sekarang 11 kurang 10, berarti kira-kira pukul 11 pas mungkin bisa diakhiri paparannya. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kami diberi kesempatan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin baik dari dinas di Provinsi Jawa Timur maupun dari DPP Himpera maupun DPD Himpera. Izinkan saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur karena beliau tidak bisa hadir secara langsung dalam acara ini karena beliau ada penugasan lain dari Pak Dirjen. Bahan tayangnya sudah ada. Baik, izin Bapak kita langsung mulai saja. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengaruh perubahan sistem perizinan terhadap perkembangan ekonomi sektor properti dari pandangan di Kementerian PUPR.
mungkin lanjut aja. Jadi latar belakang dari arah dan kebijakan sektor perumahan adalah arahan dari Pak Presiden Jokowi, yaitu di mana salah satu arahan tersebut adalah peningkatan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dirjen, smart living adalah rumah tidak hanya untuk tempat tinggal atau bermukim, tapi sebagai tempat bekerja juga, tempat sekolah juga. Pada saat pandemi kemarin kita rasakan, yaitu dengan pemanfaatan dan pengelolaan partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sini kita ingin meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan aman, yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Ini adalah salah satu arah kebijakan yang ingin kami pegang sebagai program dan kebijakan kami di Ditjen Perumahan dan di Ditjen Perumahan. Kemudian lanjut saja. Nah, di sini kita lihat bahwa memang untuk pertumbuhan ekonomi, sektor perumahan itu memegang peranan yang sangat penting, di mana mereka perumahan ini adalah salah satu yang mempunyai sektor positif dalam masa pandemi kemarin. Di sini kita lihat bahwa di triwulan 1 itu ada 0,94% dan mempunyai multiplier effect terhadap 124 sektor industri. Ini udah hafal sekali ya Bapak-Bapak dan Ibu ya, karena ini merupakan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan perumahan yang Bapak jalankan. Dan seperti tadi saya sampaikan, selain sebagai rumah tinggal juga sebagai tempat bekerja, tempat belajar, beribadah, dan isolasi mandiri. Dan perumahan juga menggunakan bahan perumahan yang produksi dalam negeri sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat di dalam masa pandemi kemarin. Lanjut. Ini adalah gambaran presentasi pembangunan rumah, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan rumah itu sebagian besar masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Jadi di sini peran pemerintah masih sedikit sekali. Di sini tergambarkan bahwa hampir 80% adalah pembangunan sendiri. Sedangkan untuk pemerintah dan pengembang hanya sekitar 10%. Nah, di sini kita dalam menyediakan rumah yang layak ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Jadi intinya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, harus ada berkolaborasi dengan pengembang, dengan pemerintah daerah dan masyarakat sendiri. Lanjut. Ini adalah arahan dari Bapak Wakil Presiden. Di sini beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan perumahan dilakukan pemerintah bukan hanya untuk mengurangi backlog perumahan, namun juga sebagai multiplier effect termasuk bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi memang besar sekali pengaruhnya bagi seluruh industri. Dan sektor properti masih menunjukkan tren positif dibanding sektor yang lain seperti tadi saya sudah sampaikan. Sehingga beliau menyarankan pembangunan 1 juta rumah perlu terus didorong sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah di tahun 2015. Lanjut. Ini adalah berbagai sektor kontribusi sektor perumahan. Di sini kita lihat bahwa sektor perumahan bisa menjadi sektor yang padat modal, itu yang dicanangkan oleh tempat kami di Ditjen Perumahan. Itu ada program BSPS, itu juga masuk padat karya, kemudian program bantuan PSU juga ada padat karyanya. Dan sektor padat karya ini membutuhkan 500.000 pekerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah. Kemudian juga 90% bahan bangunan konstruksi itu adalah produk dalam negeri dan ada pemasukan penerimaan negara meningkat signifikan dari PPN dan BPH. Lanjut. Ini adalah gambaran dari target RPJMN 2020-2024 di bidang perumahan, di mana rasio KPR-nya itu masih 3%. Dan kita berharap nanti ke depan itu rasio KPR bisa naik jadi 4% PDB-nya. Dan angka backlog perumahan juga saat ini masih tinggi, di mana untuk backlog itu 12,75 juta, sedangkan untuk yang menempati rumah yang layak ini masih 38,3%. Jadi kita memang sangat mendorong bagi para pengembang ini untuk membantu kami pemerintah untuk mewujudkan rumah layak ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya. Lanjut.
kemudian ini adalah gambaran Renstra bidang perumahan 2024, di mana kita ada program untuk menyediakan 875.000 unit rumah, yaitu melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah milik MPR yang memenuhi indikator layak huni. Dan selain itu juga kami menyediakan PSU sekitar 262.000 unit rumah. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, mungkin kami langsung menginjak kepada slide 8 mungkin. Jadi untuk Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur yang sebenarnya di Kanwil sendiri tidak menangani terkait dengan pelayanan ini. Ini ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, Pak, yang merupakan tindak lanjut ataupun iringan dalam pelaksanaan penerbitan KKPR yang menjadi persyaratan dasar dalam perizinan berdasarkan USS. Ini yang harus kami sampaikan, bahwa saat ini mungkin pelaku usaha harus lebih familiar dengan teknologi, karena banyak yang datang ke kantor kami itu ternyata salah menginput, Pak. Jadi dalam pelaksanaan permohonan KKPR, yang sebenarnya pelaksanaan permohonan itu kan bisa dilaksanakan, bisa di rumah, bisa di kantor, tidak harus datang, karena dengan WSS kan dia pakai internet. Cuman pada saat pelaksanaan penyampaian koordinat, Pak, ini ada yang berbeda. Makanya benar tadi yang dikatakan dari DPMPTSB bahwa lebih baik dalam pelaksanaan itu dilaksanakan sendiri atau tidak diwakilkan. Itu karena kemarin terjadi, Pak, ada pelaku usaha membuka usaha di Manado. Koordinat yang dicantumkan, koordinat kantor Surabaya, Pak. Dia protes kenapa nggak keluar-keluar KKPR-nya. Setelah dicek, kemudian datang ke kantor kami tanyakan agak detail, dia nyantumkan koordinat yang di kantor Surabaya. Makanya kan harus otomatis itulah yang harus diulang. Nah, kami di BPN ini terkait dengan pertimbangan teknis pertanahan. Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana yang disampaikan bahwa KKPR ini ada yang untuk berusaha, non berusaha, dan program strategis nasional. Khusus untuk non berusaha juga sudah disampaikan bahwa dengan self declare pun bisa langsung KKPR akan terbit secara otomatis. Dengan KKPR terbit akan secara otomatis, di sini artinya bahwa pelaksanaan yang harusnya dilakukan verifikasi oleh PUPR penataan ruang maksudnya, bukan PUPR yang dari perumahan, itu tidak dilakukan, Pak, kalau pakai self declare. KKPR akan terbit. Nah, dengan KKPR akan terbit, otomatis setelah mereka KKPR terbit, kemudian akan dilaksanakan pendaftaran sertifikatnya. Ini apabila di dalam pelaksanaan PTP atau pertimbangan teknis pertanahan di dalam permohonannya itu ternyata ditemukan ada beberapa perbedaan di dalam peruntukan ruangnya. Dia masuk di dalam lahan pertanian pangan, bahkan ataupun masuk di lahan sawah yang dilindungi. Nah, inilah yang nanti dengan PTP ini yang diterbitkan berdasarkan Permen ATR BP nomor 12 tahun 2021 akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dibahas. Kalaupun seandainya di dalam rangka persetujuan KKPR, ini akan dibawa ke forum penataan ruang. Forum penataan ruang kabupaten kota yang telah dibentuk berdasarkan Permen 15 tahun 2021 yang kemudian ada perubahan menjadi Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2022
di mana di dalam susunan FPR-nya ini yang sekarang itu Bapeda masuk di dalamnya. Disinilah nanti yang akan dibahas menjadi pertimbangan bagi Bupati Wali Kota untuk memutuskan bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan berada di lahan pertanian, baik pertanian pangan basah ataupun pertanian kering atau bahkan masuk di LSD. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa LSD sendiri ini dengan dikeluarkan keputusan Menteri ATR BPN nomor 1589 tahun 2022, kan akhirnya banyak menjadi penghalang bagi pelaku-pelaku usaha. Karena bagaimanapun juga walaupun dengan adanya kemudahan dalam berinvestasi, ke depan pun dalam pembangunan yang berkelanjutan itu tetap pemerintah tetap memikirkan bagaimana kelangsungan pangan di kemudian hari. Inilah yang dengan yang sebenarnya itu dari Dirjen Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Pak, telah dikeluarkan yang terakhir ini Juni 2022 itu telah dikeluarkan Juknis, Pak. Dengan Juknis itulah nanti dipakai sebagai dasar bagaimana lokasi yang dimohon ataupun lokasi yang sudah mempunyai izin tetapi masuk di dalam lahan sawah yang dilindungi, bagaimana verifikasinya, bagaimana penyesuaiannya, ini yang menjadi dasar dalam pelaksanaan nanti supaya para pelaku usaha ini tidak menjadi terhambat dengan adanya itu. Inilah yang beberapa yang harus dipahami oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa PTP sendiri, pertimbangan teknis pertanahan sendiri dalam pelaksanaan permohonan KKPR itu secara sesistem kalau ada notifikasi bahwa mereka harus bayar PTP dan KKPR, kami akan memproses PTP-nya, Pak, apabila itu sudah harus terbayar. Secara sistem itu muncul yang mungkin ini banyak tidak diketahui oleh para pelaku usaha. Jadi belum terbayar sampai kepada waktu daripada ininya habis. Yang kadang-kadang karena notifikasi itu sendiri kan hanya berbunyi Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR di sini kalau di pusat, PUPR pusat itu ada di satu gedung dengan Kementerian BPN, Pak. Tapi kalau di tingkat 1, tingkat 2 ada di PUPR provinsi, ada di PUPR tingkat 2. Itulah yang kadang-kadang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, yang sekarang ini memang dituntut para pelaku usaha untuk memang juga ikut melek teknologi, intinya di situ. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Nanti lebih baik akan lewat tanya jawab akan lebih terfokus pada apa yang menjadi permasalahan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baka. Jadi mengingat waktu, Pak ya, jadi mungkin pertanyaan kita buka satu sesi saja. Jadi kalau tadi dari Ibu Wakil dari PUPR, Ibu Sumiarti dijelaskan target-target bahwa mengenai perumahan dan sebagainya. Dari DPM PTSP juga cukup jelas mengenai keterkaitan OSS dan perizinan, dan termasuk dari Pak Wakil dari Badan Pertanahan, Pak Baka, mengenai KKPR dan sebagainya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya buka satu sesi saja. Kami persilakan sebelah kiri untuk mengajukan pertanyaan. Tolong disebutkan nama dan titiknya, Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Terima kasih. Mohon izin saya dari DPC Himpera wilayah Karisidenan Madiun Raya. Saya menyampaikan barangkali dari Pemprov Jatim bisa untuk melakukan percepatan terkait dengan perizinan atau putaran ekonomi yang berdampak pada di masyarakat bawah di sektor properti, yaitu satu, untuk mempublikasikan tata ruang wilayahnya di wilayahnya masing-masing kepada investor. Itu karena itu sangat menghambat dan kita butuh kepastian. Kasihan satu pengembang bisa membawa memutar ekonomi dari sektor masyarakat kuli, kenet sama keluarganya. Itu Pak. Jadi kemanfaatannya sangat luar biasa. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oh ya, nama Arif Supriyadi Pak. Terima kasih Pak Arif. Mungkin kita langsung aja Pak. Mungkin satu lagi dari sebelah kanan. Oke, kami persilakan. Tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DPD Himpera untuk wilayah Lamongan. Yang saya tanyakan di sini untuk masalah data LSD dan data RT RW itu kenapa bisa berbeda ya Pak ya? Karena kan RT RW kalau yang muncul sekarang LSD itu area Lamongan itu banyakan LSD-nya hijau semua Pak. Tapi RT RW-nya nggak masuk hijau. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah kita pengajuan SIM BG. Ternyata SIM BG ini prosesnya sangat panjang. Dari SIM BG kita masukkan, ngupload data semua, kemudian ada tahap konsultasi. Konsultasi nunggu lagi berapa hari lagi, kemudian tahap TPA. TPA nunggu lagi sampai berhari-hari. Kemudian kemarin kan ada isu untuk pengajuan balik nama sertifikat itu menggunakan BPJS. Kemarin ada kumpulan dengan BTN, disampaikan dengan wakil direktur BTN waktu itu bahwa untuk rumah MBR itu ada kebijakan kalau kita mengajukan tanpa BPJS, apakah bisa dilakukan Pak untuk balik nama? Karena ini juga menghambat proses kita balik nama. Nanti kita kalau nggak balik nama-nama nanti dimarahin BTN juga Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin disebutkan nama. Arli Pak. Arli. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin Arif Supriyadi dari DPC Himpera Madiun Raya. Harapan perihal percepatan perizinan, siap kami laksanakan. Kami terus berproses memperbaiki itu. Dulu kita perizinan semua manual, kemudian kita upayakan melalui online agar ada akselerasi, ada percepatan. Seluruh perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur didelegasikan oleh Ibu Gubernur ke DPM PTSP. Ada pergubnya, Pergub 69 2020, sekarang sedang proses revisi untuk memperlebar kewenangan yang dilimpahkan. Mohon dukungan kami terus berbenah, kalau ada sesuatu yang memang kurang sempurna, kurang oke layanannya, sampaikan dengan lantang. Jadi bantu kami dengan cara beri masukan, beri saran. Perizinanmu sing iki lo misalnya ruwet iki lo kesuwen, kami siap menerima.
kami akui memang ada sebagian perizinan yang masih lama meskipun online, karena kita tidak bekerja sendiri. DPMP TSB itu tanggung jawab administratif, sedangkan tanggung jawab substantif dan teknisnya ada di OPD. Nah, kemampuan SDM di OPD tidak merata. Sebagian OPD yang menangani izin tertentu ketika melakukan verifikasi lapangan harus menangani wilayah Jawa Timur, sedangkan SDM-nya sedikit. Contoh-contoh seperti itu yang seringkali kami di kantor kami menjadi sasaran. Jarene wis online tapi kok suwe, nah begitu. Tapi kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri. Perihal tata ruang, kalau tidak salah ada Gistaru, ada Gistaru di terpusat bahkan itu, yang itu bisa diakses oleh publik, siapapun bisa membukanya. Jenengan bisa membuka di Gistaru, sistem informasi mengenai tata ruang di Indonesia. Tapi saya mboten paham seberapa lengkap, seberapa detail itu. Tapi aspirasi seperti ini saya pikir menjadi kebutuhan bersama kita. Ditambahkan, disempurnakan Pak Ibnu. Terima kasih. Jadi terkait dengan Gistaru, sebagaimana di dalam pelaksanaan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini sangat berpengaruh kepada tata ruang wilayah dari masing-masing kabupaten kota. KKPR itu kan ada 3, rekomendasi KKPR, konfirmasi KKPR, dan persetujuan KKPR. Rekomendasi KKPR digunakan untuk kegiatan yang sifatnya strategis nasional. Kemudian untuk konfirmasi KKPR ini digunakan untuk apabila dari masing-masing kabupaten kota ini sudah punya rencana detail tata ruang yang sudah terintegrasi dengan Gistaru. Kalau seandainya sudah punya rencana detail tata ruang tetapi belum terintegrasi dengan Gistaru, sama halnya apabila kabupaten kota itu sendiri tidak punya RDTR tapi hanya punya rencana tata ruang wilayah, yang akhirnya keluarnya KKPR adalah persetujuan KKPR. Dan itu menjadi kewenangan di dalam PUPR baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi BPN dengan terbitnya KKPR itu sekarang ini tidak punya kewenangan menilai terhadap tata ruang. Karena KKPR sudah langsung diambil alih oleh Dirjen Tata Ruang, walaupun kementeriannya satu, Agraria dan Tata Ruang. Tapi ada garingnya, BPN. BPN inilah yang punya kewenangan di dalam menerbitkan pertimbangan teknis pertanahannya. Kemudian terkait dengan langsung menyambung di pertanyaan terakhir terkait dengan LSD. LSD sendiri ini walaupun memang terbitnya baru di akhir-akhir tahun 2021, itu saat ini masing-masing kabupaten kota BPN dalam arti kantor pertanahan bersama OPD daerah sedang bersinergi untuk memetakan lokasi-lokasi mana yang secara existing itu sudah ada bangunan, secara existing sudah ada perizinannya, secara existing masih berupa sawah, ini sedang dipetakan, kemudian bersama-sama OPD mengajukan permohonan ke Dirjen Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang untuk dilakukan verifikasi. Yang kemudian berdasarkan Juknis yang terakhir dari Dirjen Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang ini akan disesuaikan mana-mana
yang bisa dilakukan perubahan terkait dengan LSD. Karena pada intinya LSD ini adalah bagian daripada lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang sehingga di dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan ini ada beberapa sawah-sawah yang memang di awalnya memang ada irigasi teknis. Inilah yang menjadi perhatian untuk tidak dapat dialihfungsikan, karena bagaimanapun juga walaupun memang kebetulan ketua tim pelaksana hariannya di dalam pelaksanaan penetapan LSD adalah kementerian, itu anggotanya semua bahkan dari Dinas Pertanian juga. Jadi sudah merupakan kesepakatan yang tahun 2018 itu telah dilaksanakan pemetaan seluruh bidang-bidang tanah yang merupakan sawah untuk dilakukan penetapan lahan baku sawahnya. Dari lahan baku sawah ini kemudian mana-mana yang memang berada di sekitaran saluran irigasi baik primer, tersier ataupun sekunder, dan mana-mana yang pada intinya itu tidak mengganggu ekosistem daripada pelaksanaan pertanian, itulah yang ditetapkan dengan LSD. Jadi memang saat ini sedang dilakukan beberapa verifikasi di masing-masing kabupaten kota, juga tidak tertutup kemungkinan di Lamongan, yang masing-masing beberapa hari waktu yang lalu itu teman-teman dari kantor pertanahan diajak bersama OPD baik dari Gresik, Kediri, Pasuruan itu ikut mendampingi ke Dirjen Pemetaan Ruang untuk mengkonfirmasi bahwa inilah lahan-lahan yang memang sebenarnya walaupun masuk di dalam LSD tapi di dalamnya sudah ada secara existing ada bangunan, secara existing sudah ada izin, bahkan ada haknya telah terbit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Ini, Pak, saya rasa sih cukup ya Pak ya, karena ini kan pertanyaannya terkait tata ruang dan pertanahan ya. Jadi apa yang disampaikan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dari BPN sudah cukup Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapak, ada yang mau tanya satu lagi. Halo. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Satu lagi Pak, Gimana? Ini mengingat waktu pertanyaannya cuma singkat aja nih, tapi penting. terkait. Ya. Oke, Jadi, ini terima terakhir kasih. ya. Ya. Saya minta terakhir dan tolong Ya. pendek ya, jangan panjang Baik. ya. Oke. Terima kasih. Saya Adin dari Himpera Surabaya. Pertanyaan saya gini Pak, lazimnya kan memang kita jualan itu kan semua sudah clear and clean ya. Kalau dulu kan IMB, kalau sekarang kan PBG. Nah ini bagaimana ketika PBG itu belum keluar, kan kita belum bisa mulai. Nah kira-kira mohon harapan dari Himpera ini untuk membantu memfasilitasi supaya minimal ada semacam rekomendasi atau apa itu kita bisa jualan. Minimal untuk misalkan PBG-nya belum keluar Pak, karena ada beberapa tempat itu PBG belum keluar karena belum ada perda. Itu sih Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin tadi itu juga ada pertanyaan dari DPC Lamongan yang belum terjawab. Itu kaitan dengan BBG SIM-BG yang berlarut. Untuk BBG sama sertifikat dilampiri BPJS tadi. Dan ini ditambah lagi mengenai PBG. Himpera, berharap Himpera ya. Cuma ini yang berwenang mungkin secara teknis, ini mungkin bisa dijawab sekaligus. Mungkin Pak Berkah. Oke, terima kasih. Kalau terkait dengan permohonan sertifikat, apapun tidak hanya sekedar balik nama, itu memang harus dilampiri BPJS. Sebenarnya kantor pertanahan ini hanya mengikuti arahan aja. Bahkan ditempatkan orang-orang BPJS di kantor kami untuk duduk. Jadi
Kalau memang tidak dilampiri, mereka langsung diajukan permohonan BPJS-nya ke sana. Jadi kita hanya mengikuti aturan dari pusat, bukan bukan dari permintaan dari Kanwil ataupun Kantah itu sendiri. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Cukup. Mungkin Bu Sunerti. Oke. Izin Bapak, pertanyaan yang PBG tadi, seperti tadi sudah saya sampaikan dan Pak Dirjen juga sudah sampaikan, bahwa memang untuk PBG ini ada di Kementerian PUPR, yaitu di Dirjen Cipta Karya, dan kami sudah koordinasi dengan Dirjen Cipta Karya dan Kemendagri untuk percepatan penyusunan raperdanya, untuk raperda retribusi, dan sudah pernah melaksanakan sosialisasi terhadap 101 kabupaten kota. Namun memang sampai saat ini raperda tersebut masih 65 kabupaten kota yang sudah terbit, dan teman-teman di Cipta Karya ini masih terus melakukan sosialisasi. Jadi kami juga butuh dukungan dari teman-teman Himpera supaya juga mendukung kami berkoordinasi dengan Kemendagri maupun Dirjen Cipta Karya supaya mempercepat pembentukan raperda ini. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu jawaban. Mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas atau belum terjawab, bisa secara tertulis disampaikan ke DPD Himpera. Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan dinas terkait. Nah, karena waktu sudah sangat terbatas dan ini ada beberapa closing statement dari bapak-bapak ini, mungkin kami persilakan Pak. Oke. Terkait dengan closing statement, jadi apa yang menjadi komitmen daripada BPN, baik kantor wilayah BPN di Jawa Timur maupun kantor pertanahan di kabupaten kota se-Jawa Timur, sangat mendukung adanya percepatan di dalam investasi. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2021 kemarin, dan kami akan berupaya untuk tidak menghambat sebagaimana yang diatur dalam Permen 12 2021. Kita mengikuti 10 hari harus sudah selesai, dan alhamdulillah memang itu sudah bisa laksanakan Pak, dan itu yang bisa kami sampaikan. Selamat rakerda untuk Himpera Jawa Timur Pak. Terima kasih. Sedikit terakhir dari saya, nanti insya Allah yang disampaikan Ibu Gubernur salah satunya adalah problematika perizinan berusaha di sektor properti. Semoga itu menjadi bahan panjenengan dalam rakerda. Saya yakin Himpera dengan kekuatannya bersama asosiasi-asosiasi lain, bersama-sama dengan stakeholder yang lain, dengan pemerintah, kita semua ingin perizinan perekonomian bisa baik. Karena Himpera adalah berlandaskan beriman dan bertakwa, jujur dan bijaksana, tangguh dan berwibawa. Sampai apal saya Pak. Saya kok merasa nyaman ya di sini. Kayak anggota Himpera saya merasa nyaman di sini. Saya sebagai salah satu eksponen di pelayanan publik di pemerintahan bersama-sama teman-teman kami di DPMPTSP terhadap seluruh layanan perizinan di Provinsi Jawa Timur, terutama kalau jenengan pun sungkan-sungkan ono gak tepake, ono kesuwene, monggo hajar saja kami, ngoten nggih. Isine akeh sing wis enom, Pak. Isine akeh sing wis enom. Kita ingin berbenah, monggo dibantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wasi. Mungkin bagi Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Kami sebagai di pemerintah pusat selalu bersinggungan dengan pengembangan perumahan, khususnya bagi MBR. Kami akan terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan pimpinan untuk membantu supaya pembangunan perumahan khususnya bagi MBR ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak itu ya, bahwa Himpera ini memang khusus banyak membangun perumahan bagi MBR. Kami berharap dan dukungan juga
bagi Himpera untuk selalu berkolaborasi kepada kami dalam rangka penyediaan rumah bagi MPR. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kepada Bapak-bapak narasumber, Bapak dan Ibu, dan saya merasa nyaman rasanya kami dalam berjuang ini ada support Pak ya dari seluruh yang terkait. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan mengikuti seminar ini sampai selesai, dan terima kasih. Selamat siang, waktu kami kembalikan kepada. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budi Santoso. Boleh kita beri tepuk tangan paling meriah? Sebentar pengaruh perubahan sistem perizinan terhadap perkembangan ekonomi sektor properti. Selanjutnya kami mohon untuk berfoto bersama Bapak bersama dengan narasumber. Sekaligus akan berkenan memberikan cenderamata sebagai ucapan terima kasih dari Ketua DPD Himpera Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Supratno kepada segenap narasumber. Monggo dipersilakan. Tentunya ucapan terima kasih ini adalah bentuk sinergi yang luar biasa. Semoga chemistry dan sinergi tetap berlangsung sehingga dapat membawa dampak positif untuk seluruh masyarakat yang tentunya kita bersama-sama bisa membangun kehidupan yang layak dan juga luar biasa. Ini merupakan sebuah komitmen dari DPD Himpera Provinsi Jawa Timur untuk tetap selalu berkoordinasi secara intens dengan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi daerah Jawa Timur. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Panitia turut serta untuk memberikan cenderamata sebagai ucapan terima kasih dan juga moderator kita pada kesempatan kali ini Bapak Budi Santoso. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Republik Indonesia Ibu Suminarti, kemudian yang mewakili Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Bapak Fauzi, sekaligus Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Barkah Yulianto. Silakan untuk bisa berfoto bersama dengan segenap narasumber dan jajaran pimpinan dari DPD Himpera Provinsi Jawa Timur dalam rakerda pada kesempatan kali ini. Kita masih baru setengah perjalanan kita sampai dengan akhir acara nanti, jadi kami mohon berkenan Bapak Ibu semuanya harus tetap semangat sampai dengan berakhirnya rangkaian acara rakerda DPD Himpera Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada segenap narasumber yang telah memberikan informasi yang luar biasa terkait dengan pengaruh perubahan sistem perizinan terhadap perkembangan ekonomi sektor properti. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu kami juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan dari perbankan, khususnya dari BRI Kanwil Malang, Ibu Evi Fana Santi Wijayanti, Regional Consumer Banking Head Surabaya, kemudian Regional Consumer Banking Head Malang, Bapak Argo Prabowo. Kami ucapkan terima kasih. Baik, setelah ini kita bisa berfoto bersama dengan jajaran pimpinan DPD Himpera Provinsi Jawa Timur bersama dengan BRI Kanwil Malang dan Surabaya. Selanjutnya berkenan pula untuk memberikan apresiasi ucapan terima kasih dari DPD Himpera Provinsi Jawa Timur kepada segenap perbankan selaku mitra pengembang. Selanjutnya kami persilakan kepada terima kasih kami sampaikan kepada Bank BRI Kanwil Malang dan Surabaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bank BNI Wilayah 06 Bapak Roy atau yang mewakili dipersilakan untuk bisa.
Kami persilakan kepada Bank BNI Wilayah 06, Bapak Roy atau yang mewakili. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak II Ganjar Taufik Hidayat sebagai pemimpin Sentra Pemrosesan Kredit Konsumer Surabaya yang saat ini menandatangani MOU, nota kesepakatan bersama dengan DPD Himpera Provinsi Jawa Timur dari BNI Wilayah 06. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak II Ganjar Taufik Hidayat selaku pemimpin Sentra Pemrosesan Kredit Konsumer Surabaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Perumda Giri Tirta bersama dengan PT Migas, PT Gresik Migas maksud kami persilakan untuk sekaligus bersama-sama untuk menandatangani MOU. Kami undang kepada Bapak Kurnia Suryandi, SE dari Perumda Giri Tirta. Kemudian dari PT Gresik Migas, Bapak Muhammad Habibullah, dipersilakan. Dan mohon untuk bersiap ialah rumah123.com Bapak Wasudewan untuk menandatangani MOU bersama dengan DPD Himpera Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan kepada CEO dari rumah123.com Bapak Wasudewan untuk menandatangani berkas MOU yang dipersiapkan tentunya bersama dengan DPD Himpera Provinsi Jawa Timur. Setelah ini kami undang kepada seluruh rekan dari DPD Himpera Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama kita berfoto bersama. Baik, kami undang selanjutnya ialah Deputi Regional Manager Bisnis RO3 Bank BTN Ibu Yeni Herlina untuk menyerahkan fundel kepada DPD Himpera Provinsi Jawa Timur sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerjasama yang terbangun selama ini. Kami persilakan. Baik, setelah ini mohon izin kami juga mengundang kembali kepada yang telah menandatangani MOU kesepakatan bersama dengan DPD Himpera Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama kami undang ke depan karena akan memberikan apresiasi ialah fundil dari DPD Himpera Provinsi Jawa Timur kepada segenap rekan mitra pengembang dari DPD Himpera Provinsi Jawa Timur. Setelah ini kami undang kembali kepada
Selanjutnya dari Himpera kepada Bank BTN diserahkan sekaligus. Kemudian kami undang kembali kepada BRI Kanwil Malang dan juga BRI Kanwil Surabaya bersama dengan Perumda Giri Tirta dan PT Gresik Migas sekaligus dari rumah123.com dan BNI Wilayah 06 untuk bersama-sama kita berfoto sekaligus pemberian apresiasi cenderamata atau vandel dari DPD Himpera Provinsi Jawa Timur kepada segenap mitra pengembang dari DPD Himpera Provinsi Jawa Timur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengingat waktu yang sangat singkat, sekali lagi kami sampaikan setelah rangkaian acara penyerahan apresiasi atau vandel ini, kita akan bergegas untuk melaksanakan isoma. Kemudian nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mohon sebelum pukul 13, Bapak Ibu sudah berada di tempat ini kembali karena akan kita sambut bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Provinsi yang akan hadir pada siang hari ini dalam rangkaian acara Rakerda DPD Himpera Provinsi Jawa Timur. Monggo kami persilakan untuk yang telah menandatangani MOU bisa bersama-sama. Kemudian kami persilakan Bapak Ketua bisa agak bergeser sejenak Bapak. Kami persilakan untuk dapat memberikan vandel sebagai apresiasi ucapan terima kasih. Selanjutnya dipersilakan. Tentunya ucapan terima kasih dan apresiasi ini adalah bentuk komitmen kerjasama yang nyata. Kita berharap hadirnya DPD Himpera Provinsi Jawa Timur dan segenap rekan mitra pengembang. Dengan kerjasama ini kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi seluruh masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Agar bisa lebih bersemangat lagi, boleh kita minta tepuk tangan yang paling meriah siang hari ini untuk menjaga semangat kita sampai dengan rangkaian acara Rakerda berakhir di hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, segenap peserta Rakerda maupun tamu-tamu kehormatan yang sudah hadir pada siang hari ini. Kembali kami sampaikan informasinya bahwasanya rangkaian acara Isoma kami persilakan dapat dilaksanakan setelah ini. Dan sesaat lagi Bapak dan Ibu kami mohon berkenan untuk dapat kembali ke tempat ini sebelum pukul 13. Karena pada saat 13.00 tepat Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa akan hadir di tengah-tengah kita. Tentunya untuk memberikan semangat dalam rangkaian acara Rakerda DPD Himpera Provinsi Jawa Timur. Dan sekaligus menyapa kita semua yang hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian maka kita akhiri dulu rangkaian acara pagi hari ini. Sebelum nantinya kita akan melanjutkan kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami himbau Bapak Ibu untuk sebelum pukul 13 Bapak Ibu sudah berada di tempat kembali. Terima kasih dan sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan DPD Himpera Provinsi Jawa Timur, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.